Kita beralih ke sidang kasus Ahok. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Dea Kartika di Kompleks Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Selamat pagi Dea, hujan deras pagi ini. Apakah ini juga mempengaruhi dari dimulainya sidang kasus Ahok lanjutan pada pagi hari ini? Selamat pagi Punca, meskipun hujan mengguyur dari dini hari hingga saat ini namun tidak mengubah dari jadwal yang akan dilakukan atau jadwal persidangan yang akan dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi memang sidang ke-11 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan segera dimulai. Untuk sidang hari ini memang masih sama agendanya dengan sidang yang dilaksanakan pada Senin pekan lalu, yaitu mendengarkan keterangan ahli. Dan ada 4 ahli yang hari ini akan rencananya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu masing-masing 2 ahli agama Islam dan 2 ahli hukum pidana. 2 ahli agama Islam yaitu atas nama Yunahar Ilyas dan juga Miftahul Ahyar. Sementara itu untuk ahli hukum pidana akan dihadirkan Abdul Hai Ramadan, seorang ahli hukum pidana dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga ada Musakir, seorang profesor ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan memang tadi sebelum masuk ke ruang sidang, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama mengungkapkan bahwa hari ini mereka akan kembali mengambil langkah penolakan terhadap kehadiran dari salah satu saksi ahli, yaitu atas nama Abdul Hai Ramadan. Penolakan ini didasarkan pada background dari Abdul Hai Ramadan ini karena merupakan seorang anggota Majelis Ulama Indonesia. Yang kita tahu Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu pihak yang mengeluarkan pendapat keagamaan yang menyatakan saat itu Basuki Cahayapurnama melalui pidatonya, mereka menyatakan bahwa Basuki telah menistakan Al-Quran dan menghina ulama. Dan penolakan ini memang beberapa kali dilakukan terhadap saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum meskipun mereka melakukan penolakan. Namun kuasa hukum Basuki Cahayapurnama optimistis hal itu tidak akan membuat kliennya rugi, dan nanti kita akan masih menantikan bagaimana kemudian jalannya sidang dari kasus dugaan penodaan agama. Jika kita sedikit melihat ke belakang pada sidang yang dilakukan Senin pekan lalu, ada 2 dari 4 ahli yang berhasil dihadirkan dan didengar pendapatnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu ahli bahasa Indonesia atas nama Mahyuni, kemudian juga ada ahli agama atas nama Amin Suma. Kemarin ahli bahasa Indonesia Mahyuni didengarkan pendapatnya soal konteks kalimat dari Basuki Cahayapurnama dalam pidato tersebut yang menyebutkan kata-kata atau kalimat soal dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51, dan hal itulah yang menjadi konsentrasi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bagaimana kemudian pendapat dari Mahyuni ini soal pendapat atau soal pidato dari Basuki Cahayapurnama. Sementara itu untuk ahli agama kemarin Amin Suma ini didalami soal bagaimana Amin Suma ini menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51 dan bagaimana pandangan dari Amin Suma soal pidato Basuki Cahayapurnama. Adakah kemudian niat dari Basuki Cahayapurnama menurut Amin Suma soal menistakan Al-Quran ataupun juga menghina ulama? Kita masih menantikan Punca bagaimana kemudian jalannya sidang yang sesaat lagi akan dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara. Sementara itu untuk pengamanan ada yang menarik, jika pada sidang-sidang yang lalu pengamanan kurang lebih dijaga oleh 2.000 hingga 2.500 personel gabungan mulai dari Polda Metro Jaya maupun Polres Jakarta Selatan. Namun hari ini ada pengurangan jumlah personil kepolisian hanya sekitar kurang lebih 1.000 personel gabungan saja, karena kita tahu bahwa pagi ini juga ada aksi yang dilakukan di depan gedung parlemen atau di depan gedung DPR RI yang juga membutuhkan personil kepolisian gabungan dari berbagai Polres yang ada di Jakarta, dan ini kemudian yang menjadi pertimbangan dari Polda Metro Jaya untuk mengurangi jumlah petugas keamanan yang berjaga di area ini, yaitu di gedung Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Namun tadi kami memantau meskipun berkurang jumlah dari personil kepolisian, namun tidak mengurangi juga kewaspadaan dari pihak kepolisian. Kami melihat penutupan arus lalu lintas sudah mulai dilakukan pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat tadi, di mana para pengguna kendaraan bermotor dari arah Mampang maupun Warung Jati yang hendak menuju
ke Jalan RM Harsono maupun ke Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan ini harus dialihkan ke Jalan TB Simatupang. Kemudian kami juga melihat adanya pengamanan ekstra di depan pintu gerbang dari Gedung Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Punce. Baik, terima kasih Dea Kartika langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta.